Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abu Fikri, melanjutkan sesi pertama tadi tentang akhlak. Jadi akhlak itu adalah sifat Rasul yang ada pada kita. Dia adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar. Siapa yang benar? Yang benar itu adalah Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita ini tidak benar, tetapi dibenarkan oleh Allah dan Rasul biar kita menjadi baik dan benar. Itu pun kalau kita mau. Kalau tidak mau apa boleh buat. Banyak urusan Allah dan Rasul, tidak hanya mengurus kita saja. Begitu. Jadi 7 langit, 7 bumi. Setiap langit yang 7, setiap bumi yang 7 ada makhluk yang dia juga sama dengan kita, yang mau diurus. Tidak kita saja. Makanya Allah dan Rasul berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Mengabdi itu artinya ada sesuatu yang kita buat untuk Allah dan Rasul. Apa dianya? Menyuarakan surah Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di muka bumi. Menyuarakan suara Rasul, mengatakan kata Rasul, memperbuat perbuatan Rasul di muka bumi. Tidak mungkin bisa kita buat kalau tidak bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Baik kita manusia ataupun kita jin. Jadi jin di sini jangan diartikan jin korin, beda. Jin di sini kalau boleh kita katakan secara mudah adalah manusia gaib. Ya. Hanya bedanya fisik kita dari tanah, fisiknya dari api. Jadi jin situ artinya dia ada, terasa tersembunyi. Dia makhluk Allah juga, dia beragama, berkeluarga, beranak pinak, hidup dan mati, susah dan senang. Ada makhluk itu. Di bumi ini ada. Di bumi yang lain, 6 bumi di atas kita, ada. Karena kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Tidak pernah melihat dengan mereka, tapi ada sinyalemen keberadaan mereka. Mereka tersembunyi, tapi ada dianya. Itu disebut jin. Mungkin itu alien yang kita katakan. Mungkin itu duyung yang ada dalam laut yang kita katakan. Itu semua misteri yang belum terungkap oleh kita. Karena mereka tersembunyi. Mereka gaib bagi kita. Itulah jin. Mereka juga beragama seperti agama kita. Karena bangsa jin tadi terdahulu dijadikan oleh Allah dan Rasul daripada kita. Makanya mereka itu cerdas-cerdas teknologinya. Hebat-hebat teknologinya. Tapi mereka beretika. Anda silakan buka YouTube, pelajari tentang alien yang ada di angkasa. Pelajari tentang alien yang ada dalam laut dan danau-danau yang tersembunyi. Berkali-kali manusia mencoba menangkap, mempelajari mereka, belum berhasil. Bahkan manusia itu binasa seketika mereka mencoba untuk mempelajari mereka, binasa. Tapi data-data itu walaupun sedikit sudah didapat oleh manusia tentang mereka itu. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surah As-Surah. Sesungguhnya Allah menjadikan langit dan bumi. Dan Allah pun menjadikan makhluk-makhluk melata yang ada padanya. Dan jika Allah kehendaki, nanti Allah akan pertemukan kalian dengan mereka. Itulah bangsa jin, bangsa yang belum kita lihat,
yang belum kita dengar, yang belum kita perhatikan langsung keberadaannya. Tapi dia ada. Ada silemennya. Banyak urusan Allah dan Rasul, bukan hanya ngurus kita, saudara. Dan itu pula yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Seketika bangsa jin itu wurawiri di muka bumi. Dia melihat Muhammad sedang mengajarkan kitab, sedang mengajarkan Quran, sedang mengajarkan ayat. Ingat, kitab, Quran, ayat di sini bukan tulisan. Beliau menjelaskan itu. Maka beliau berkata, para jin tadi, kepada teman-temannya. Apa kata mereka? Kata beliau itu, kami melihat seseorang sedang mengajarkan pengetahuan seperti yang pernah diajarkan oleh Musa dan kaum-kaumnya. Orangnya ada di Madinah. Maka beramai-ramai bangsa jin tadi turun dari semesta langit, mengerumuli Muhammad. Bahkan belajar kepada Muhammad tentang kajian, tentang kitab, Quran, ayat, zahir batin. Seperti yang pernah diajarkan oleh Musa menurut catatan mereka. Kisah ini ada pada surah Al-Jin, saudara. Lihat. Di ujung kisah, di ujung cerita, barulah mereka tahu siapa Muhammad itu sebenarnya. Maka mereka sujud kepada Allah. Yang tidak nyata Allah melainkan Muhammad. Itulah ungkapan yang kedua bagi mereka. Seketika dulu pernah mereka ungkapkan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata waktu itu kita dan mereka satu tempat di dalam Baitullah hakikat, menyaksikan Allah tapi nyata adalah Rasul. Tapi mereka pertama kali dizahirkan di dunia, makanya mereka itu cerdas-cerdas. Mereka beretika, tidak mau dia menyerang kita. Kalau kita diserangnya, hancur manusia ini, tidak ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Makanya kalau kita sombong itu lucu. Bahkan teknologi mereka itu sudah diperlihatkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita. Lihat teknologi Nabi Sulaiman. Nah, sengaja Allah tundukkan kepada Sulaiman. Bangsa manusia dan bangsa jin. Nah itu dia. Mulai dari membuat gelas, mangkok, piring, patung-patung, istana. Pasir mutiara yang diserakkan di depan istana Sulaiman. Lantai kaca yang mengkilap luar biasa. Sampai-sampai sewaktu Ratu Balqis masuk ke istana Sulaiman. Ratu Balqis menyingsingkan roknya. Menyingsingkan kainnya karena takut basah. Karena Ratu Balqis melihat lantai itu seperti air, saudara. Kata Sulaiman, tidak usah disingsingkan, itu adalah lantai kaca. Bagaimana menciptakan teknologi ini? Itu adalah bukan teknologi manusia, saudara, tapi teknologi jin. Teknologi makhluk di alam sana. Hati-hati kita sombong. Belum apa-apanya kita dibanding mereka bangsa jin. Itu. Kemudian kita dengarkan pula Nabi Sulaiman pernah naik di atas karpet atau sajadah, terbang di angkasa. Kita kira karpet sajadah seperti kita sholat. Enggak. Kalau itu yang terjadi, masuk anginlah Nabi Sulaiman. Terbang-terbanglah semua pakaiannya. Artinya pada zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada kendaraan pesawat yang mengantarkan beliau ke sana ke sini. Bahkan pesawat itu juga sempat dipakai oleh pengikut Nabi Sulaiman. Petugas Nabi Sulaiman. Bahkan satu di antara peninggalan yang sampai hari ini tidak dipahami oleh orang bagaimana simetrisnya, bagaimana cara pembuatannya, itulah Candi Borobudur. Itu bagian daripada karya-karya mereka yang mereka buat secara real untuk kita pahami, saudara. Nah, jadi tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku.
kata Allah dan Rasul, untuk menyuarakan suaraku, mengatakan kataku, memperbuat perbuatanku. Nah, itulah dia. Baik jin ataupun kita sama-sama punya akhlak. Sama-sama punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Karena isi jin, isi kita, yang ada dada jin dan dada kita sama dianya. Nur Muhammad, mukmin, ruh. Tapi bukan insan namanya. Kalau kita insan, kalau dia jin. Akal juga, fikir juga, hayal juga, paham juga, ilmu juga. Alimun kita, alimun juga dia. Cuma teknologinya tinggi daripada kita. Bisa kita menyamai mereka? Jawabnya bisa. Selama kita mendekat kepada Allah dan Rasul. Itu saudara. Jadi sidik itu artinya benar. Yang benar itu adalah Allah dan Rasul. Kalau kita dibenarkan, kalau kita mau. Kalau tidak mau, ya apa boleh buat. Allah dan Rasul berlepas tangan daripada tingkah laku kita. Silakan hidup sebebas-bebasnya. Makanya pada surat At-Taubah atau pada surat Al-Bara'ah yang tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim itu. Ayat 1. Rasul berkata, yang dia katakan firman Allah. Apa bunyinya? Bara'atu minallahi wa rasulihi. Telah berlepas tangan Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? Ilal lazina ahadatum minal musyrikin. Terhadap mereka-mereka yang sudah diangkat sumpah, tetapi mereka mensyarikatkan Allah dan Rasul dengan yang lain. Kalau sudah mensyarikati Rasul, mensyarikati Allah dengan yang lain, tentu dengan hawa nafsu dunia setan, Allah berlepas tangan. Rasul berlepas tangan. Disuruh bersyahadat, mereka tidak mau. Disuruh sholat, mereka tidak mau. Disuruh puasa, mereka tidak mau. Disuruh zakat, mereka tidak mau. Disuruh haji, mereka tidak mau. Allah berlepas tangan. Itu maksud daripada amanah tadi. Sidik tadi. Allah berlepas tangan. Silakan. Nah, alhamdulillah. Puji syukur bagi Allah dan Rasul. Kita mau bersyahadat. Mau mempelajari hakikat syahadat. Mau sholat. Mau mempelajari hakikat sholat. Mau puasa. Mau mempelajari hakikat puasa. Mau zakat, infak, sedekah. Mau haji. Alhamdulillah. Mau menjauhkan yang buruk-buruk. Yang jahat-jahat. Yang tidak baik. Mau melaksanakan segala perintah yang baik-baik. Alhamdulillah. Itu tandanya kita mau diurus. Mau diperbaiki. Mau dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Ternyata untuk membenarkan kita oleh Allah dan Rasul, tidak sembarangan saudara. Kita harus memohon kepada Allah dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Maka Muhammad datang menceritakan cara berhubungan dengan aku. Bukan di sini, tapi di sono. Kedatangan beliau itulah yang saya katakan sejarah tadi. Untuk membangkitkan akhlak tadi. Itulah cara beliau membangkitkan akhlak. Kamu bercerita, kamu berdoa, ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad. Kamu katakan itu salawat. Oke, silakan saja. Tapi belum habis di situ. Itu kan baru doanya, kata Allah dan Rasul. Bukan kata saya. Prakteknya, itulah sholat. Itulah sholat. Mulai dari in kuntum tuhibunullah fatabi'uni. Yubibukumullah, yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mulai dari situ.
Kalau kamu memang mencintai Allah, mengasihi Allah, menyayangi Allah, ikut aku, kata beliau. Itu. Karena kaji kita umum, bingung kita. Bagaimana ikut Rasul? Beliau sudah mati. Kuburnya ada di Madinah. Kami haji, kami umroh, ada kuburnya. Karena kita umum. Makanya seketika kita berada pada posisi umum, jangan puas dulu. Tingkatkan pengetahuan dan pemahaman kita. Di mana tingkatnya? Nah, tingkatnya adalah siapa yang bersuara, siapa yang berkata, siapa yang menyatakan kalimat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni tadi, siapa? Tubuhnya kah atau yang dalam tubuh beliau? Ternyata yang mengatakan in kuntum tuhibbunallah itu adalah yang ada dalam hati beliau. Ini adalah alat dia ngomong. Artinya kita ikut beliau. Dalam bahasa kitanya ikut ruh beliau. Nah begitu. Biar mudah kita paham. Nah kan meningkat kaji kita. Timbul pertanyaan. Di manakah beliau sekarang? Bukan beliau tubuh. Hakikat diri beliau. Rasul itu di mana dia sekarang? Beliau pula yang mengatakan. La uqsimu bihazal balad. Wa antahilum fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini, tetap. Dibuatlah di situ Mekah. Tambah jauhlah hakikat ini, saudara. Jangankan beliau, tubuhnya saja tidak ada di Mekah. Di Madinah kuburnya. Di Madinah tertanam tubuhnya. Kenapa akal kita tidak mau berpikir ke situ? Rupanya beliau ada di suatu negeri. Negeri di luar seantero alam semesta. Nama negeri itu Bakkah. Tidak tercapai oleh kodrat iradatnya alam semesta. Tidak tercapai. Nah, itulah negeri yang Allah katakan, yang Rasul sampaikan, tertuang ianya dalam surat Al-Imran ayat 697. Yang bunyinya, inna awalah baiti wudi alinasi lalazi bibakkah. Nah itu dia. Sesungguhnya rumah yang pertama kali. Kalau yang pertama kali berarti belum ada rumah sebelum rumah itu, saudara. Aku yang membuatnya. Kalau aku yang membuatnya, kata Allah, berarti bukan tukang, saudara. Itulah rumah yang ada di Bakkah. Bukan Mekah, Bakkah. Nah, diberkati rumah itu. Diberkati rumah itu. Petunjuk bagi alam semesta. Hudalil alamin. Petunjuk bagi alam semesta. Alam semesta mana? Alam semesta diri. Dianya ada di sini, saudara. Jadi seketika roh ini, diri kita sebenarnya diri ini, ingin minta petunjuk, datang ke rumah itu. Sebenarnya kita datang ke rumah itu bukan mencari rumah. Tapi mau tak mau rumah harus dicari. Kenapa? Rumah adalah alamat. Alamat pertemuan kita dengan yang membawa petunjuk. Dengan yang membawa agama. Itu beliau. Makanya ada pada surah As-Saff kalimatnya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Menyatakan Rasul, membagikan Rasulnya. Sifatnya. Membawa petunjuk. Membawa agama. Jadi petunjuk dan agama tidak ada di Allah, tapi ada pada Rasul, saudara. Kenapa? Allah tidak nyata, mereka nyata pada Rasul. 7 sifat Allah tidak nyata, mereka nyata pada sifat Rasul. Termasuk petunjuk Allah dan agama Allah tidak nyata, mereka nyata petunjuk dan agama itu ada pada Rasul. Itu sebabnya. Nah, ditunjukkan beliau ada di situ.
Ikutlah beliau ke situ, saudara. Ikutlah. Kalau mau diperbaiki yang di sini. Kalau mau dibenarkan. Tapi Pak Abu Fikri, bagaimana kami ke situ? Kami kan sudah lupa tempatnya. Tidak tahu tempatnya. Dan lagi pula kami tidak punya pesawat untuk pergi ke situ. Bagaimana caranya? Nah, makanya Allah mudahkan agama ini berkali-kali saya sampaikan. Dengan cara syariatnya. Bakkah di sana, Mekah di sini, ada di Timur Tengah. Baitullah di sana, Ka'bah di sini sebagai tanda Baitullah, ada syariatnya. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim. Kalau Ka'bah itu tanda Baitullah, kalau makam Ibrahim itu adalah tanda Ka'bah. Nah, datanglah kita ke sana. Kita yang mana? Bukan kita yang ruh, tapi wajahnya ruh. Itulah dia ingatan. Itulah dia ingatan. Caranya ramu. Gabungkan. Fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kamu ingat nikmatku yang sudah aku turunkan pada kamu. Artinya ingatan dicampur dengan rasa atau nikmat. Muncul kesadaran. Dalam bahasa matematiknya, ingatan ditambah nikmat atau rasa sama dengan kesadaran. Itu bahasa SD kita dulu. Ingatan plus rasa sama dengan kesadaran. Itu yang pergi ke sana, saudaraku. Itulah wajah diri kita yang sebenar diri. Nah, disitulah kita dibenarkan, diperbaiki, ditata lagi oleh Allah dan Rasul. Dengan cara dicabut penyakit hati dalam dada tadi. Begitulah caranya Allah mengurus kita di tempat itu, saudara. Begitu caranya. Makanya beliau berkata, Yas'alunaka anir ruh. Kulir ruh min amri rabbik wa ma'utitu minal ilmi ila qalila. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, nah bersenandung lagi beliau. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Tuhan yang mengurusnya. Kalau ruh itu galau, ruh itu gelisah, ruh itu sakit, panik, kesal, marah, sengsara, buruk. Tidak bisa orang tuanya mengurusnya. Tidak bisa guru-gurunya mengurusnya. Tidak bisa psikiater mengurusnya. Termasuk dirinya sendiri tidak bisa mengurusnya. Yang bisa mengurus ruh itu seketika dia galau, kacau, berantakan kayak gitu. Hanya Tuhannya. Di mana? Di dalam sholat. Hadirlah di tempat itu. Mengambil sebagai makam Ibrahim. Nah, disitulah mereka diurus oleh Tuhan. Dengan cara dicabut penyakit hati dalam dada. Nah, kalau kita tidak sholat seperti itu, nah itulah makanya Al-Anfal 35 itu diturunkan. Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazukum azaba biar kuntum takfurun. Sholat mereka, sholawat mereka, hubungan mereka yang ada di sisi bait di luar Baitullah sama dengan bersiul-siul saja. Suara bagus, kata bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, irama lagunya bagus, semua orang menangis mendengarkan apa yang kita baca seketika kita jadi imam. Tapi tidak di tempat itu, sama dengan bersiul-siul saja, saudara. Itu kata Allah dan Rasul. Tertuang dia dalam surat Al-Anfal 35. Coba lihat. Dan bertepuk-tepuk tangan saja. Oleh karena tidak sholat di situ, tidak dicabut penyakit hati dalam dada, maka penyakit itu melimpah-limpah, bertambah-tambah.
Dikatakan oleh Allah dan Rasul, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu sudah ada penyakit, maka bertambah-tambah penyakit itu. Kemana lari tambahnya? Ke tubuh, ke badan, ke jasad. Akhirnya kita penyakitan. Kita sering sakit. Kenapa? Karena di sini banyak penyakit. Iri kepada orang, benci kepada orang, dengki kepada orang. Menipu, berkhianat, macam-macam. Semua perbuatan buruk kita lakukan. Kita coba menutup-nutupi. Sibuklah kita menutup-nutupi. Akhirnya pusing kepala, pusing hati, gelisah jiwa, sakit. Akibat penyakit dalam diri saudara. Sakit. Akibat tidak dicabut penyakit hati. Tersiksa dia. Fazuku azaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu azab. Pangkat tinggi, uang banyak, istri anak lengkap, kaum kerabat banyak. Tidak berfungsi untuk menyenangkan hati, menyenangkan diri. Makan ini tidak boleh, minum ini tidak boleh, semuanya tidak boleh. Cuman boleh makan bubur, sayur bening, tidak boleh pakai garam pula. Masya Allah. Dunia sebegitu luas, mobil kita banyak, tidak bisa kita kendarai, kita tidak bisa kemana-mana. Capek, lelah. Karena penyakit tadi. Sakit pikiran kita. Sakit perasaan, tersiksa kita. Maka benar kata Allah, fazuku azaba bima kuntum takfurun. Ini cerita orang sholat loh. Bukan cerita orang yang tidak sholat. Tapi sholatnya pasti baru sebatas sembahyang. Karena hanya orang sembahyang yang melakukan ritual agama yang namanya sholat ini. Tapi tidak di Baitullah hakikat. Tidak di sebagian makom Ibrahim. Hanya orang yang melaksanakan sembahyang. Belum sholat dia. Biasanya mereka walaupun rajin beribadah. Tetapi hatinya menjadi benci, iri, dengki kepada orang lain. Walaupun dia sudah mengaji sekalipun. Walaupun dia sudah mengaji sekalipun. Kalau tidak di Baitullah hakikat keberadaan dia. Dia ambil itu syariatnya adalah Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah, sebagian kaum Ibrahim. Akan begitu sama saudaraku. Sama. Makanya kajian Jamiatul Islamiyah ini bukan di bibir, bukan di kata. Tapi amalan, itu pun amalan batin, bukan amalan fisik saudara. Amalan batin itu adalah fatahizu min maqami Ibrahimus sholah. Di situ dicabut penyakit hati. Kalau tidak seperti itu, fazuku azaba bima kuntum takfurun. Dikafir-kafirkan oleh Allah. Dikafir-kafirkan oleh Rasul. Kenapa sedemikian? Nah, bainal kufar wal mu'min tarku sholah. Perbedaan si kafir dengan si mukmin hanya dalam hal meninggalkan sholat. Artinya, seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul. Di dalam sholat di tempat itu. Kita tinggalkan ritual itu. Kita pergi ke bank, ke kebun, ke pasar, ke mall, macam-macam. Tidak kembali-kembali lagi. Itulah yang meninggalkan sholat. Kita kafir waktu itu saudara. Kita mengingkari kebenaran itu sendiri. Kita yang melakukan ingkar itu. Kita yang keluar itu. Tapi Pak Abu Fikri, kalau kita keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, bagaimana? Itu dimaklumi oleh Allah dan Rasul. Dipahami oleh Allah dan Rasul. Karena apa? Rumah itu tempat pulang perginya kita. Tempat pulang perginya artinya datang pergi. Wajar. Tapi ingat, pada titik pertama dan titik terakhir, kita jangan di luar. Makanya orang tua kita mengatakan jangan diangkat takbir sebelum kiblat itu nyata pada kita. Itu titik awal namanya. Jangan diucapkan salam sebelum kita berada di tempat itu. Itu titik akhir namanya. Masalah awal dan akhir, kita keluar masuk, datang pergi, itu biasa. Kenapa? Karena ruh kita kan di tubuh. Yang kesana kan wajah ruh.
yaitu rasa, ingatan, kesadaran. Wajarlah kalau kita keluar dan masuk, datang dan pergi, wajar. Tapi ingat, awal dan akhir jangan sampai di luar. Berbahaya, saudara. Nah, disitulah kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita mau, kalau tidak mau apa boleh buat Allah dan Rasul berlepas tangan. Seperti pada surat At-Taubah ayat 1 tadi. 2, yaitu amanah. Amanah. Nah, amanah itu artinya dapat dipercaya. Allah dan Rasul percaya kepada kita. Percaya yang bagaimana? Percaya kita kepada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Itu pertama kali. Makanya kita dipercaya oleh Allah dan Rasul. Tidak juga seperti itu. Tetap kita dipercaya oleh Allah dan Rasul. Sebagai apa? Sebagai abdinya. Sebagai hambanya. Untuk apa? Menyuarakan suara Allah dan Rasul. Mengatakan kata Allah dan Rasul. Memperbuat perbuatan Allah dan Rasul di alam semesta. Artinya Allah tidak nyata, mereka nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata, mereka nyata pada kita. Antara kita, Rasul dan Allah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Itulah posisi kita seketika kita menjadi orang yang amanah. Makanya amanah ini pernah dulu ditawarkan oleh Allah dan Rasul kepada langit, bumi, gunung, dan beserta isi-isinya. Mereka menolak. Di mana kalimat itu kita temukan? Ada dalam kitab Quran. Surat Al-Ahzab ayat nomor 33. Surat Al-Ahzab nomor 33 ayat 72. Buka kitab Quran. Yang kira-kira bunyinya begini. Inna aradanal amanah ala samawati wal ardi wal jibali wa abaina ayyah milnaha wa amfakna minha. Sesungguhnya dahulunya kami telah berikan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Artinya termasuk isi langit, isi bumi, isi gunung, sungai, danau, laut. Artinya termasuk hewan, buah, sayur, biji-bijian, semuanya. Mereka menolak. Karena mereka tahu kalau amanah Allah dan Rasul itu pasti berat. Mereka menolak. Nah itu. Lanjutan ayat tadi. Wahamalaha insan. Kemudian amanah itu diterima oleh insan. Oleh Adam. Oleh moyang kita. Oleh kita semuanya. Innahu kana zoluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah zolim dan jahil. Jadi amanah itu ditawarkan kepada langit, bumi, gunung beserta isinya. Mereka tidak mau, menolak. Ditawarkan kepada Adam, kepada manusia, mereka terima. Nah, di bawah ayat dikatakan sesungguhnya manusia itu adalah zolim dan jahil, bodoh. Kenapa dikatakan manusia itu zolim dan bodoh? Manusia pasti zolim. Zolim itu zulumah, gelap. Manusia itu alam gelap, ini bendanya. Jahil, bodoh, tidak tahu apa-apa. Kalau tidak ditiupkan ruh ke dalamnya. Benar itu. Tapi kita tidak akan bahas itu. Yang kita bahas adalah dia mau menerima amanah tadi. Apa itu amanah? Yaitu kepercayaan Allah dan Rasul kepada kita waktu itu. Sudah kita terima. Apa dianya? Menyuarakan suara Allah. Mengatakan kata Allah. Memperbuat perbuatan Allah yang nyata pada Rasul. Menyuarakan suara Rasul. Mengatakan kata Rasul. Memperbuat perbuatan Rasul pada diri kita.
Maka nyatalah suara Rasul, kata Rasul, perbuatan Rasul pada kita. Artinya nyatalah suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah pada kita. Maka nyatalah Allah dan Rasul pada kita. Itulah amanah. Alangkah agungnya kita. Alangkah besarnya kita dibesarkan oleh Allah dan Rasul. Maka benarlah pernyataan Allah dan Rasul. Wahdaniyat itu satu saja dianya yang menciptakan Allah, asalnya Muhammad, namanya mukmin, itu kita saudara. Di tempat yang agung itulah Baitullah hakikat, Masjidil Haram. Nah, setelah langit tahu, bumi tahu, gunung tahu, semua isinya mereka tahu, mereka menyesal. Mereka pengen minta amanah itu lagi diberikan kepada mereka. Allah dan Rasul tidak mau memberikan. Tidak mau. Bukan Allah tidak mau memberikan. Bukan Rasul tidak mau memberikan. Karena sudah diambil oleh manusia tadi. Oleh kita tadi. Yang dianya ada dalam tubuh. Yang dianya adalah manusia. Makanya Allah tidak berikan lagi kepada mereka. Akhirnya langit menangis, bumi menangis, gunung menangis, lembah menangis, sungai menangis, danau menangis, laut menangis. Semua isi mereka menangis, minta. Bagaimana caranya ya Allah, ya Rasulullah, minta kami dapat juga amanah itu. Karena begitu besarnya nilai amanah itu. Menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul. Artinya kami akan tinggi dan besar di hadapan Allah dan Rasul. Kami pengen. Ya, karena mereka menangis, meminta, berdoa. Akhirnya Allah dan Rasul memperkenankannya. Tapi dengan cara kamu mengabdi kepada Allah dan Rasul, dengan cara kamu mengabdi kepada manusia. Artinya, wahai langit, engkau menjadi atap bagi manusia. Wahai bumi, engkau menjadi pijaan bagi manusia. Mau dikencingi, mau diberai, mau diapain, kau harus ikhlas. Begitu. Wahai gunung, engkau harus rela dipanjat oleh manusia. Wahai hutan, engkau rela harus ditebas oleh manusia. Wahai sungai, laut, dan danau, engkau harus rela diminum oleh manusia. Wahai hewan, sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, engkau harus rela untuk disantap dan dimakan oleh manusia. Karena apa yang mereka lakukan akan membangun tubuh, badan, jasad, dan fisik. Akan menjadikan kuat ruhnya untuk menghadap kepada aku di dalam sholatnya. Artinya sama saja. Artinya kalian sudah mendukung keberadaan mereka untuk datang kepada aku dan pengabdian itu. Artinya kalian menyatakan diri kalian pada tubuh mereka untuk aku. Sama. Mau tak mau mereka rela. Ikhlas. Nah, itulah makanya kenapa onta, kerbau, sapi, kambing, ayam, burung rela disembelih oleh kita. Dimakan dagingnya. Buah-buahan, sayur-sayuran, bijian rela diiris dan dimakan buahnya. Hanya untuk itu saudara, karena ingin mengabdi kepada Allah dengan cara mengabdi kepada diri kita. Jadi kan tidak adil kalau mereka dipotong-potong, kemudian kita makan. Alangkah enaknya kita, sengsara mereka. Di mana letak kuasanya Allah? Di mana letak adilnya Rasul? Tidak nampak. Nah, inilah prosesingnya saudaraku. Makanya mereka bertanya kepada Allah dan Rasul, apa tandanya mereka itu memotong-motong kami, memasak kami, memakan kami atas jalan Engkau ya Allah ya Rasulullah? Apa tandanya? Maka dikatakan oleh Allah dan Rasul, tandanya adalah satu, mereka memotong-motong kalian dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wujudnya perlakuan mereka bagus ketika mengolah, mengeksekutor kalian.
Wujudnya tidak dipotong kamu wahai onta, kerbau, sapi, kambing, ayam, dan burung. Tidak diiris kalian wahai buah, sayur, dan biji. Kecuali itu terjadi seketika mereka berhakikat di sisi Baitul Atiq atau Baitullah. Itu tandanya. Makanya pada surat Al-Hajj ayat 33 kita temukan sejarah ini saudara. Apa bunyinya? Lakum fiha manafi'u ila ajalim sama. Summa mahiluha illal baitil atiq. Bagi mereka itu terhadap hewan, ini contoh nih, ada manfaat padanya hingga waktu yang ditetapkan. Dan penyembelihan itu terjadi seketika mereka berada di Baitul Atiq atau Baitullah. Tidak boleh tidak di situ saudara. Nah begitulah cara kita mengembalikan mereka kepada Tuhannya seketika kita sudah menikmati keberadaan fisiknya sebagai alat kita beribadah kepada Allah dan Rasul. Itu baru benar. Kalau tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, realisasinya melaksanakan dengan sopan santun seketika kita mengeksekutornya, wujudnya adalah menyembelih itu, memotong itu di sisi Baitullah, maka mereka akan menuntut kita dunia dan akhirat. Makanya seketika kita makan, itu tidak akan bermanfaat bagi tubuh badan jasad kita, akan menjadi kolesterol, darah tinggi, stroke. Dia protes, dia tidak rela dilakukan seperti itu. Tidak rela saudara. Dia menyumpah. Makanya doa makan itu sangat menarik sekali. Bunyinya Allahumma barik lana fima rozaktana waqina azabannar. Allahumma barik lana. Ya Allah berkatilah. Apa yang berkati? Makanan ini. Supaya berkah, bawalah dia ke negeri berkah. Mana itu? Negeri Bakkah. Yang di situ ada Baitullah. Tandanya adalah Ka'bah. Itu Baitul Atiq. Supaya diberkati. Allahumma barik lana fima rozaktana. Dialah rezeki bagi kita daripada Allah Rasul. Karena mereka mau menyerah dan ditundukkan oleh Allah Rasul untuk kita. Dan di ujung ayat itu, waqina azabannar, lindungilah kami dari azab neraka. Neraka yang masuk ke dalam diri. Yang kita nanti akan masuk neraka sana karena kita zalim terhadap mereka. Tidak mengeksekutor mereka, tidak mengeksekusi mereka sesuai dengan apa yang ditentukan tadi. Tidak membaca bismillah, tidak dengan sopan santun, tidak di sisi Baitullah. Rasakan azab. Azab apa? Azab sakit badan, efek daripada makanan saudara. Itu seketika mereka memberontak. Begitu juga bumi, gunung-gunung. Kalau kita melakukan sesuatu semena-mena, zolim, berbuat maksiat di atasnya, nanti dia akan memberontak. Makanya terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi macam-macam itu. Efek di perangai kita. Begitu juga langit menghantam dengan meteornya. Itu adalah efek daripada perangai kita. Itu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul pada surat Ar-Rum. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Oleh karena ulah tangan dan kekuasaan manusia. Begitu saudara, amanah. Sekarang kita masuk kepada sifat yang ketiga. Tabligh, itu dia. Tabligh itu artinya menyampaikan. Menyampaikan kepada diri kita, itu pertama kali. Menyampaikan kepada anak dan istri yang kedua. Menyampaikan kepada orang banyak. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah suara Allah dan Rasul. Kata Allah dan Rasul. Perbuatan Allah dan Rasul sampaikan kepada kita. Jadikan itu dasar untuk berbuat segala-galanya. Begitu juga pada istri dan anak. Begitu juga kepada orang lain. Jangan suara hawa nafsu dunia setan. Jangan kata hawa nafsu dunia setan. Jangan perbuatan hawa nafsu dunia setan yang kita buat. Tidak begitu perintahnya. Perintahnya adalah sampaikan yang datang daripada aku. Ianya ada pada kamu.
Begitu perintahnya. Apa yang datang daripada aku? Itu adalah ruh. Siapa aku? Muhammad. Siapa Muhammad? Wujud serta Allah. Itu maksudnya. Makanya suara kita, kata kita, perbuatan kita enak. Suara enak didengar, kata enak didengar, perbuatan enak dipandang. Tidak kasar, tidak membentak, tidak brutal, tidak melakukan kezaliman. Makanya kita sering melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi yang lahir adalah kerusakan-kerusakan. Kenapa? Karena kita menyuarakan suara, mengatakan kata, memperbuat perbuatan bukan dengan Allah dan Rasul, tetapi dengan hawa nafsu dunia syaitan. Makanya kebaikan-kebaikan yang kita buat menghasilkan kerusakan-kerusakan. Contoh yang saya katakan pada video saya Jamiatul Islamiyah 1, Jamiatul Islamiyah 2. Saya katakan selama ini saya tidak berani mengatakan Jamiatul Islamiyah. Tidak berani menyatakan lambang. Tidak berani mengatakan nama tokoh utama dan tokoh pelanjut. Tidak berani menyampaikan kaji. Akhirnya saya videokan kaji ini. Saya videokan, tapi tidak menggunakan nama tadi, tidak menggunakan lambang tadi, tidak menyebut nama tokoh dan penerus tokoh. Karena ditekan, dikekang. Kenapa? Karena mereka itu keinginannya berbuat baik. Menurut mereka itu bagus, tanpa mereka pandang bulu. Untuk orang-orang yang mungkin kapasitasnya belum sampai, boleh-boleh saja seperti itu. Tapi lihat-lihat, ada orang yang mungkin memang sudah bersemangat. Dan dibekali semangat itu dengan pengetahuan dan kesadaran. Dan dia bisa bertanggung jawab. Untuk orang ini dibedakan dong. Kalau tidak seperti itu, apa yang terjadi? Berpulang orang tua kita. Berpulang orang-orang yang berpotensi ini. Lalu siapa yang akan melanjutkan kajian ini kepada anak cucu? Putuslah semuanya. Tidak ada pengkaderan. Maka lenyaplah Jamiatul Islamiyah ini di atas alam semesta. Oleh karena cara pandang kita seperti itu. Kalau ditanyakan kenapa Anda melakukan itu? Karena kami melaksanakan perintah DPP. Benar. Karena kami melaksanakan perintah DPD. Benar. Tapi ada pengecualiannya untuk beberapa posisi, untuk orang-orang tertentu. Kita butuh pengkaderan, saudara. Butuh orang-orang yang bangkit dan bangun untuk mengembangkan sayap ini. Mengibarkan benderanya ini. Nah, saya katakan jangan begitulah. Oh tidak, kami ini berbuat kebaikan. Tidak, saya katakan. Untuk orang-orang tertentu itu tidak benar. Anda berbuat kerusakan. Nah, inilah yang disinyalir oleh Allah Rasul pada ayat Quran. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Seketika dikatakan kepada mereka, jangan kamu berbuat kerusakan. Jangan kamu menciptakan pembatalan, penghangusan generasi berikutnya. Kalau seperti ini cara kamu. Oh tidak, kami ini memegang prinsip peraturan DPP dan DPD. Benar, tidak salah. Tapi lihat-lihat situasinya. Kalau memang ini sebuah kebenaran, tentu kebenaran ini harus diuji. Harus dibuktikan, harus terukur. Sehingga ada pengakuan umum. Kapan kita bisa melakukan ini? Kalau kita tidak berani menyampaikan. Silakan saja berani, tapi dengan catatan bertanggung jawab. Menguasai. Itu makanya saya katakan, terkadang kita berbuat baik tapi salah. Walaupun perbuatan baik itu benar adanya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak berkompeten. Benar seperti itu. Tapi untuk orang tertentu jangan dikekang. Jangan dibatas-batasi, biarkan saja. Karena ini adalah pengkaderan yang harus kita lakukan, saudara. Pengibaran bendera yang harus kita buat, saudara. Itu yang saya maksud. Tapi mudah-mudahan Anda tidak tersinggung dengan kalimat ini. Ini hanya sebuah contoh dan gambar. Jadi kembali kepada tabligh tadi. Tabligh artinya kita menyampaikan suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah di muka bumi. Itulah tabligh. Jangan selain pada itu.
itu suara mengaji terdengar. Berarti sebentar lagi video kita akan ditutup. Masuk pada yang keempat, fatonah. Itu fatonah. Fatonah itu tidak akan dapat dicari, tidak akan bisa dipelajari. Dia akan datang sendiri, saudara. Kapan? Seketika sidik amanah tabligh sudah kita pegang. Dia akan fatonah, dia akan cerdik, dia akan bijaksana, dia akan terlihat cerdas. Itu fatonah. Nah, ini hanya bisa saya ceritakan dalam bentuk kisah-kisah lama, yaitu kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Saya ketika menghadapi masalah masyarakat waktu itu. Jadi, suatu ketika Nabi Daud didatangi oleh dua orang. Yang satu petani, yang satu pengembala. Nah, pengembala ini merangkap pemilik hewan tadi. Nah, Nabi Daud bertanya, "Wahai bapak petani, kenapa Anda datang sini?" "Baginda Raja, ampun wahai baginda. Di sini aku sampaikan kepada Anda bahwa saya ini petani. Saya punya tumbuh-tumbuhan sudah mulai berbuah. Tiba-tiba ini habis, lenyap dimakan kambing bapak ini, dimakan domba bapak ini. Jadi, ya saya minta keadilan dong." Nabi Daud melihat kepada pengembala atau sang pemilik hewan tadi. "Apakah benar begitu laporan bapak ini? Apakah benar kambing Anda, domba Anda memakan tumbuh-tumbuhan bapak ini?" Kata si pengembala, kata si pemilik hewan, "Benar wahai baginda. Benar." "Loh, kok bisa terjadi?" "Nah, karena waktu itu saya tertidur. Kambing saya itu merompak pagar. Kebenaran ada pagar yang terbuka. Mereka masuk semuanya. Dihabiskannya." "Waduh," kata Nabi Daud. "Kalau begitu caranya, semua kambing-kambingmu serahkan kepada Pak Tani sebagai gantinya, sebagai ganti ruginya. Sekaligus sebagai hukuman bagi kamu kenapa kamu lalai tidak mengembalakan kambing-kambingmu, domba-dombamu itu." Menangislah sang pengembala atau pemilik hewan tadi. "Wahai baginda, apakah tidak ada hukum yang lebih ringan lagi pada itu, sehingga saya bisa makan minum dengan kambing-kambingku ini?" "Tidak ada," kata Nabi Daud. "Satu-satunya cara, satu-satunya jalan adalah ini, itu. Kecuali kalau kamu punya uang untuk membayarnya." Ternyata si pengembala tidak punya uang. Si pemilik hewan tidak punya uang. Akhirnya terpaksalah hewan tadi diberikan kepada Pak Tani. Maka menangislah berurai mata sang pengembala tadi. Si pemilik hewan tadi menangis. Terbayang tidak bisa lagi minum susu dan menjual susu kambing. Tidak lagi bisa memakan daging kambing dan menjual daging kambing sebagai nafkah bagi keluarganya. Terbayang bagaimana anak, istri, ponakan, kaum kerabat yang pernah dibantu, tidak bisa dibantu lagi. Karena kambing sudah tidak ada lagi. Berhibah-hibah memohon kepada Nabi Daud. Tapi Nabi Daud tetap bersekufu dengan hukum itu. Menurut beliau itu benar. Nah, tiba-tiba Allah dan Rasul berkata melalui putra beliau Sulaiman. Nah, itu dia. Apa kata Nabi Sulaiman? "Maaf ayahanda, izinkan ananda berbicara." "Oh silahkan," kata Nabi Daud. "Apa yang ananda mau bicarakan kepada ayah?" "Begini ayahanda, masalah kambing tadi diserahkan kepada petani, aku setuju loh. Setuju benar. Tapi tidak untuk selama-lamanya ayah. Tidak untuk selama-lamanya. Melainkan batasnya 1 tahun saja. Nah, selama 1 tahun tadi ayahanda, silakan petani mengambil susunya untuk dijual atau untuk diminum. Selama 1 tahun ayahanda, jangan dia memotong kambing, tidak boleh. Tapi silakan ambil anak-anaknya. Selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya, atau akhir 1 tahun,
kambing tadi kembalikan kepada pengembala atau pemilik hewan. Cukup banyak kan anak kambing 1 tahun, susu yang dijual. Maka Daud pun berpikir, Masya Allah, ternyata Allah dan Rasul membukakan hati Nabi Daud, dan dia menerima prinsip ini, usul ini. Nah, itu diterima oleh Nabi Daud, usul Nabi Sulaiman. Beliau mengatakan, okelah wahai Ananda, terima kasih atas usulmu ini. Wahai Pak Tani, kamu miliki kambing ini selama setahun. Kamu tidak boleh memotongnya, tapi boleh kamu ambil anaknya semuanya selama 1 tahun. Bayangkan kambing itu kalau beranak 3, 2, 3, kadang-kadang 4. Ambil untuk kamu. Susunya silakan kamu ambil untuk kamu minum, untuk kamu jual selama 1 tahun. 1 tahun kemudian kamu kembalikan kepada sang pemiliknya. Nah, lega juga hati sang pengembala. Lega juga hati sang pemilik hewan. Kenapa lega? Ada keadilan di situ. Tidak hilang hartanya. Begitu saudara, cara Allah dan Rasul mengajar Nabi Daud. Lalu kenapa Nabi Daud bisa menerima begitu saja nasihat Nabi Sulaiman, anak beliau? Waktu itu belum jadi nabi loh. Kenapa? Karena Nabi Daud dapat melihat manusianya. Dapat menyaksikan manusianya. Ternyata manusianya ini memang banyak kurang. Banyak lemahnya. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Daud sendiri. Makanya dia mengakui. Lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena beliau berhadapan dengan Rasul di tempat itu. Maka si Nabi Daud menyaksikan manusianya. Dan itu tidak terjadi kalau bukan Rasul menyaksikan dia. Kalau Rasul menyaksikan dia, berarti Allah menyaksikan dia. Allah menyaksikan dia, Rasul menyaksikan dia, dia menyaksikan manusianya. Makanya dia menerima kebaikan dan kebenaran. Gampang dinasihati. Itu makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran yang bunyinya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yattabi'ur rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Sedemikian itu kata Allah Rasul, aku jadikan kamu umat pertengahan antara tubuhmu dan aku, kata Rasul. Kalau kamu di Baitullah, kalau kamu bersolawat di situ, solat kepada aku, kamu akan menyaksikan manusiamu. Kelebihannya, kekurangannya kamu akan paham. Kamu gampang diarahkan, kamu gampang dinasihati. Kenapa kamu punya pandangan seperti itu? Penglihatan seperti itu? Karena kamu disaksikan Rasul. Kalau Rasul menyaksikan kamu, berarti Allah menyaksikan kamu. Makanya semua itu terjadi dengan baik dan mudah, saudaraku. Mudah Nabi Daud mendapatkan informasi daripada Allah dan Rasul seketika beliau selalu berada di tempat hakikat berfikir, mengingat tadi. Itu makanya diajarkan oleh orang tua kita menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Baik sholat berwaktu ataupun sholat do'imun, supaya kita dapat menyaksikan manusia kita, ya seperti kisah Daud tadi, karena kita disaksikan Rasul. Kalau sudah disaksikan Rasul, artinya kita sudah disaksikan oleh Allah. Itu kajian kita, saudara. Itu kajian Jamiatul Islamiyah. Begitu, saudaraku. Nah, ada lagi cerita Sulaiman. Nah, itu dia. Sulaiman lagi ini cerita tentang Fatonah loh. Jadi pada waktu tertentu di sebuah kebun, ada 2 orang buruh perempuan membawa bayi. Yang satu membawa bayinya, yang satu membawa bayinya. Jadi sama-sama bayi. Jadi kedua bayi ini karena ibunya bekerja di kebun, diletakkan di atas pondok. Tiba-tiba ada serigala memakanlah salah satu di antara 2 bayi tadi. Dimakan, dibawa lari. Nah, seketika mereka pulang ke pondok, dilihatnya anak itu hilang 1, bahkan darah mencecer-cecer. Nah, sang ibu yang punya anak, yang anaknya diterkam oleh serigala tadi, langsung berpikir dengan pemikiran jahiliyah, dengan pemikiran kotor.
dia mengklaim anak ini adalah anaknya dia. Ya tentu sang ibu yang memiliki anak tidak mau. Banyak datanya, ini kain saya. Ini kain pemberian suami saya. Ada saksinya, ini anak-anak saya. Oh tidak, itu anak saya. Kata si ibu yang kehilangan anak tadi. Dengan gaya kerasnya, dengan gaya kasarnya. Inilah kalau hawa nafsu dan syaitan diketengahkan, diutarakan untuk mencapai keinginan. Ini yang terjadi. Halal haram hantam saja. Tidak ada rasa kasihan dan hibah. Semestinya sang ibu yang kehilangan anak tadi kan dikasihani. Tapi oleh karena perangainya seperti itu, tidak bisa kita kasihan melihat dia. Malah kita marah melihat dia itu. Akhirnya karena ribut-ribut tadi, dia bawalah kepada Raja Sulaiman. Yang waktu itu beliau sudah menjadi nabi. Bertanya Sulaiman, ada apa ibu-ibu? Ini baginda raja. Ya, diceritakan kronologis dari awal sampai akhir. Jadi intinya kalian mengklaim itu anak kalian berdua. Iya, kata ibu yang kehilangan anak tadi. Iya, kata ibu yang memiliki anak tadi. Oke, kalau tidak ada penyelesaiannya, kalau tidak ada titik terangnya, oke, aku akan ambil keputusan. Wahai pengawal, siapkan meja. Wahai pengawal, siapkan pedang. Aku akan belah dua anak ini. Maka ambil oleh kalian sebelah seorang. Yang satu sebelah, yang satu sebelah. Maka menangislah seorang ibu yang mengaku itu anaknya. Wahai baginda raja, daripada anak ini dibelah dua, biarlah aku mengalah, berikanlah kepada dia. Nah, berkatalah ibu yang anaknya hilang tadi, wajar diberikan kepada saya, memang itu anak saya. Kalau mau dibelah, ya belah saja, tidak apa-apa, sama-sama hadir. Nabi Sulaiman tersenyum. Kenapa Nabi Sulaiman tersenyum? Karena dia tahu ternyata si pemilik anak ini adalah ibu yang menangis, yang rela anaknya diserahkan kepada ibu yang tadi, yang mengatakan siap dibelah, yang mengatakan itu memang anaknya. Pertanyaannya, apa ada orang atau seorang ibu yang rela anaknya dibelah? Tidak ada, kecuali ibu ini. Kenapa? Karena itu bukan anaknya dia, makanya dia rela dibelah. Akhirnya kata Sulaiman, maka sekarang terbukti bahwa yang memiliki anak ini adalah ibu yang menangis ini. Karena naluri seorang ibu, dia tidak mau anaknya tersakiti, walaupun setitik saja. Nah, kembalikan anak ini kepada ibu. Kamu wahai ibu yang rela anaknya dibelah dua, ternyata memang kamu bukan pemilik anak itu. Tidak ada seorang ibu yang anaknya dibelah dua dia rela, tidak ada, kecuali kamu. Maka kamu dihukum. Karena sudah mengancam keadaan, mengacaukan suasana. Akhirnya perempuan tadi minta ampun, minta maaf, bertobat. Nabi Sulaiman pun memaafkan, selesai masalah. Nah, inilah saudaraku, contoh fatonah yang Allah dan Rasul berikan kepada hamba-hambanya. Kapan? Seketika kita sudah mendapatkan sidik, amanah, tabligh, baru kita dapat fatonah. Nah, inilah sifat yang 4. Dia adalah akhlak pada kita yang akan dibangun oleh Rasul, akan dibangkitkan daripada kita dengan kajian-kajian agama yang tertuang dalam Islam ini, saudara. Nah, mudah-mudahan kita mengerti cerita ini, kita bangkitkan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah setelah Allah Rasul mengajarkannya. Semoga sifat ini akan memancarkan nur dalam bentuk rasa kepada akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu kita. Dari akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu kita memancar pula dia kepada pendengaran kita, penglihatan kita, penciuman kita, perasaan kita, perkataan kita. Maka tumbuhlah kemuliaan dan kebaikan pada kita di alam semesta ini. Terbitlah kasih sayang kepada siapapun, tidak pandang bulu, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun kastanya. Demikian saudaraku, kajian tentang sifat Muhammad yang 4 yang dianya ada pada kita, yang disebut dengan akhlak tadi. Bahwa sesungguhnya di
Tidaklah aku dibangkitkan, kata Rasulullah, kecuali untuk menyempurnakan akhlak itu dengan pengetahuan-pengetahuan, biar kamu bisa memakainya, kata Nabi. Maka selamatlah kamu di dunia, selamatlah kamu di akhirat, sampailah kamu kepada Allah dan Rasul seketika kamu dalam sholat. Begitu. Demikianlah saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saya mohon maaf. Saya mengambil perumpamaan tadi daripada kelompok keluarga besar kita, karena itu yang terjadi hari ini. Maka saya ulangi lagi, kepada kita yang memang berkompeten, memang tahu, memang bisa bertanggung jawab atas semua perbuatan kita, silakan saja kita mencoba untuk menyampaikannya pelan-pelan. Biar ini berkibar dan diketahui oleh orang lain. Nah, seketika orang lain sudah tahu, maka kan teruji, terukur, terbukti apa pengakuan mereka. Nah, kalau pengakuan mereka mengatakan yes, maka benarlah kebenaran yang kita katakan benar. Artinya, perasaan benar itu tidak kita sendiri, tapi juga orang lain mengatakan itu benar, saudara. Barulah kebenaran itu tegak, barulah jam itu sunnah itu tegak. Kalau kita lakukan secara umum, seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini bukan sebuah pelanggaran, tapi inilah pengkaderan. Karena orang tua kita sudah tua, setelah beliau berpulang nanti, tentu kita lagi generasinya. Nah, kalau kita tidak mengkader, lalu siapa lagi yang akan meneruskannya? Maka putuslah ajaran ini, kajian ini, agama ini bagi generasi berikutnya. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, sesudah aku akan ada 15 generasi berikutnya. Mujadid berikutnya akan meneruskan perjuangan ini. Pada titik yang ke-15 habis. Tapi walaupun itu habis, kita berusaha untuk meneruskan. Kalau bisa diteruskan. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Kita sudah berjuang untuk meneruskannya. Karena kita juga tidak tahu habis itu kapan, tidak tahu. Apakah pada generasi kita ini? Apakah pada generasi anak kita atau cucu kita? Kita tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya kita mempertahankan anak dan cucu keluarga kita mendapatkan paham daripada Allah dan Rasul yang mengajak akhlak ini tampil sebagai penyejuk rasa alam semesta bagi semua. Oke, demikian, terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.